mencari tahu sendiri. Kita tidak punya orang yang berkecimpung. Ini tahun 2011. Tahun 2011 kita tim perguruan tinggi Rodotul Hasanah ditunjuk untuk membuat proposal dan mengajukan proposal ke Kementerian Agama Pusat, dan kita hanya bermodalkan silaturahim, bermodalkan baca di sana sini, sehingga kita membuat yang namanya komponen proposal terdiri dari 6 bab. Yang pertama pendahuluan, manajemen akademik, kemudian dasar hukum pendirian, kemudian pendanaan sumber daya, kemudian kurikulum, dan akhirnya penutup. Untuk kemudian ini adalah anak-anak subbab dari itu semua. Pendahuluan ada latar belakang, ada studi kelayakan, ada dasar hukum pendirian, ada profil pengaju proposal, ada visi misi dan tujuan studi, dan ada rumusan kompetensi lulusan. Kemudian di manajemen akademik selanjutnya itu ada rencana pengembangan strategis kita yang terdiri dari 3, yaitu rencana jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Kemudian ada juga manajemen sumber daya, kemudian ada manajemen mutu akademik, dan ada juga dukungan kerjasama dan mitra dengan lembaga-lembaga yang lain. Nanti kita akan ada pendalaman. Selanjutnya di bab ketiga ada pendanaan. Itu kita membahas 3 item, yaitu dana investasi, estimasi biaya, operasional dan pemeliharaan, serta sistem pengelolaan keuangan. Kemudian ada sumber daya di bab keempat. Selanjutnya ya ada tenaga pendidik, ada tenaga pengelola, dan tenaga penunjang non akademik. Dan ini mungkin nanti yang akan kita panggil satu persatu dan kita buktikan. Selanjutnya ada kurikulum, itu ada kurikulum prodi, ada kurikulum institusional, dan akhirnya penutup. Di penutup itu ada kesimpulan dan penutup. Ya, kalau dunia pesantren biasanya penutup itu adalah doa. Jadi di penutup itu kami mendoakan supaya dengan visitasi ini segera terwujud tahun ajaran baru 2015-2016. Amin. Selanjutnya di latar belakang ada 3 konsep penting, ada 3 pandangan penting yang kami bangun untuk memperkuat hal ini, pendirian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang pertama adalah kami warga pesantren Rodotul Hasanah sebagai warga Indonesia yang juga bertanggung jawab dan ikut mengisi kemerdekaan Indonesia. Tentunya Indonesia adalah negara yang harus maju karena sekarang masih dinilai sebagai negara berkembang, dan yang harus maju itu minimal ada kemajuan di bidang pendidikan dan ekonomi. Selanjutnya karena memang kita adalah orang pendidikan, dan pendidikan itu adalah salah satunya contohnya yang bertahan lama adalah pesantren, kita mengajukan diri untuk memantaskan apakah kita bisa mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan alhamdulillah setelah kita tanya berkali-kali dan kita buat angket, itu beberapa dari ormas-ormas Islam sebagaimana sudah kita cantumkan juga di proposal yang sudah kita kirimkan ke Kementerian Agama, itu mendukung dan menyatakan kita bisa bekerja sama dengan mereka dalam mendirikan sekolah tinggi ini. Selanjutnya, meski demikian kita tentu punya studi kelayakan, kita punya evaluasi diri apakah kita memang layak. Dan selanjutnya ketika kita melihat bahwa alumni pesantren Rodotul Hasanah saat ini sudah mencapai 3.000 orang hingga tahun ajaran 2013. Untuk kemudian kita lihat juga lokasi sekolah tinggi ini adalah di pusat kota Sumatera Utara, di ibu kota Sumatera Utara yaitu kota Medan. Selanjutnya sarana dan prasarana pesantren juga memadai. Selanjutnya ada dukungan dan ada juga perasaan pentingnya ada pendidikan lanjutan pasca KMI yang 6 tahun. Nah,
sayangnya kita selama ini adalah ketika sudah mendapatkan pendidikan 6 tahun, seringkali di dunia kampus tergoda untuk mencoba dunia lain, sehingga ya kadang-kadang terjerumus dan akhirnya mengangkat bendera putih, menyerah gitu. Jadi kita berharap dengan adanya sekolah tinggi ilmu ekonomi dan bisnis sistem ini, kita nanti bisa menyambungkan pendidikan anak-anak dan menyambungkan pendidikan generasi kita, dan kita juga melihat bahwasanya potensi kita ada, potensi SDM-nya ada, yaitu dengan beberapa orang yang alumni yang sudah menyelesaikan pendidikan magister dan sedang menempuh pendidikan doktoral. Selanjutnya dari situlah kita akhirnya menyelami dunia kampus, dunia pendirian perguruan tinggi dengan membaca beberapa dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia, tentang dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia tentang pendirian kampus. Kita bisa lihat di layar, itu ada beberapa yang kita cantumkan dan beberapa juga ada yang mungkin belum kita cantumkan karena ada pembaharuan. Selanjutnya tentulah yang paling kita bahas adalah profil pengaju proposal, yaitu Pesantren Rodotul Hasanah yang bervisi sebagai lembaga kaderisasi. Jadi kalau tidak ada kadernya nanti, dengan adanya sekolah tinggi inilah kita membentuk kader-kader selanjutnya dari orang-orang, dari guru-guru, dari ustadz-ustadz kita yang telah berjuang dan mengabdikan dirinya kepada Pesantren Rodotul Hasanah. Akhirnya kami ini membentuk visi dan misi STEBI. Yang pertama adalah menjadi Center of Excellence dalam proses pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan yang biasanya kita kenal dengan Tri Dharma perguruan tinggi. Kemudian di masyarakat yang mengintegrasikan ekonomi konvensional dengan nilai-nilai dan etika Islam, yang itu akan diwujudkan dengan beberapa misi yang bisa kita baca di depan. Mewujudkan sarjana ekonomi Islam yang mempunyai integritas dan berpengetahuan luas, menyelenggarakan perkuliahan dan pendidikan yang mencakup disiplin ilmu ekonomi secara komprehensif, islamisasi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi, melakukan penelitian dan pengabdian dalam rangka pengembangan konsep dan implementasi ekonomi Islam di masyarakat, dan akhirnya mempromosikan program studi ekonomi Islam sebagai program unggulan secara nasional. Selanjutnya di manajemen eksternal, di manajemen kurikulum terlebih dahulu, itu ada workshop, ada pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketertiban kita di peningkatan kurikulum. Selanjutnya di manajemen eksternal kita juga tentunya ada mekanisme sertifikasi, akreditasi, dan lain sebagainya. Di manajemen tenaga pengelola, Pesantren Rodotul Hasanah dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam tentunya berkomitmen untuk perekrutan tenaga yang berkompeten dan profesional, yang bukan ya sambil kesana kemari. Kita mengharapkan bisa untuk fokus ke Pesantren Rodotul Hasanah sendiri. Selanjutnya ini yang mungkin akan kita panggil satu persatu. Di dukungan kerjasama kita, alhamdulillah ketika kita mengkaji dukungan, kita sudah menerima rekomendasi dari beberapa instansi dan beberapa ormas yang sudah kita tampilkan juga di proposal kita. Selanjutnya di bawah itu khususnya, dan ada beberapa tambahan, kita sudah bekerja sama kalau di bidang keuangan. Pertama dengan BRI Syariah Cabang Medan. Di sini sudah ada Bapak Irfan Sanusi Tarigan STMNA yang mungkin berdiri. Ya. Selanjutnya kita juga ini untuk BRI Syariah mungkin nanti kita bisa menawarkan 3 kerjasama, yaitu penelitian, ada juga praktek lapangan,
juga ya lapangan kerja bagi mungkin yang berprestasi. Nah, selanjutnya ada juga BMT Raudatul Hasanah sebagai BEM mini kita. Ini oleh Bapak Murdani STI. Nah, ya, dimohon berdiri. Nah, ini juga kita sudah membuat nota kesepahaman bahwasanya kita akan bekerja sama di dalam 3 aspek yang sama juga kita bicarakan tadi. Selanjutnya ada badan usaha milik pesantren. Ini dipimpin oleh Ustadz Dede Mustafa SH. Kepada Ustadz dimohon berdiri Ustadz. Nah, kita juga ini sudah bekerja sama dan sudah menandatangani untuk nota kesepahaman untuk mengadakan lapangan praktek, lapangan penelitian dan lapangan kerja bagi yang berprestasi. Perlu diketahui BUMP itu adalah badan usaha milik pesantren yang membawahi beberapa usaha-usaha yang dikembangkan pesantren, seperti ada percetakan, ada ada percetakan, ada laundry, ada ya, lain sebagainya, ada perkebunan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga bisa mungkin kerjasama dengan bendahara pesantren Raudatul Hasanah sendiri dalam hal pengajian dan pengembangan. Itu ada di sini Ustadz Joko Kuncoro SHMKM. Mungkin Ustadz berdiri, ya. Dan selanjutnya kita juga sudah membekali dengan keamanan kampus kita, yang di sini sudah hadir Chief Security kita Bapak Dermawan. Nah, ini oke ya. Nah, kita sudah membekali itu dan tentunya mitra-mitra lain juga akan menyusul. Selanjutnya di dana investasi, ini ada 2. Yang pertama adalah dana investasi berupa uang, dan ini sudah ada 600 juta rupiah yang ada di rekening Sekolah Tinggi Agama Islam, sebagaimana diceritakan Pak Anis tadi bahwasanya kita awalnya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam. Itu belum sempat kita untuk mengubah namanya, karena itu adalah untuk 2 prodi Pak, Sekolah Tinggi Agama Islam untuk 2 prodi, yaitu sekolah, akhirnya diubah menjadi 2 prodi untuk Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu prodi pertama Ekonomi Syariah, yang kedua adalah prodi Perbankan Syariah. Selanjutnya di samping investasi di bidang keuangan, ada juga investasi di bidang sarana prasarana. Yang pertama ini adalah ruang pengurus TBRH, ini di bawah tepatnya, di bawah kita duduk ini. Nah, selanjutnya itu ada ruang pengurus prodi. Satu adalah ruang pengurus prodi yang di kiri itu pengurus prodi Ekonomi Syariah, dan yang di kanan ada pengurus prodi Perbankan Syariah. Selanjutnya ada perpustakaan, ini ada di tingkat 3 tingkat 4 di gedung samping ini, gedung samping gedung olahraga. Ini perpustakaannya. Selanjutnya ada auditorium, inilah auditorium yang kita gunakan sekarang. Memang pada awalnya adalah gedung pesantren Raudatul Hasanah, tapi kita sudah menandatangani nota kesepahaman bahwasanya penggunaan gedung bisa digunakan oleh para mahasiswa dan pengurus sekolah tinggi selama 5 tahun untuk kesepakatan pertama. Selanjutnya ada ruang sidang atau ruang meja hijau yang biasanya kita kenal. Selanjutnya ada ruang perkuliahan dengan dilengkapi multimedia, proyektor dan audionya juga sekalian. Selanjutnya ada ruang dosen, ini sama, kita ruang prodinya ada 2. Selanjutnya di tengah-tengah itu ada ruang dosen karena mungkin masih keterbatasan gedung. Selanjutnya ada masjid, kita masih dalam komplek Raudatul Hasanah. Terus ada juga ATM dari BRI Syariah. Selanjutnya ada BMT atau laboratorium. Nah, ini yang kita bilang tadi bahwasanya lulusan kita akan langsung mendapatkan praktek kerja lapangan, dan langsung juga kalau memang berprestasi akan mendapatkan lapangan kerjanya sendiri. Selanjutnya ada balai pengobatan sebagai antisipasi kesehatan. Selanjutnya ada juga kafe tepat di depan ini.
untuk ya nanti mungkin kita untuk mempersingkat waktu tidak kita jelaskan secara gamblang. Lanjut. Sistem pengelolaan keuangan. Adapun sistem pengelolaan keuangan, sepertinya kita harus mempercepat. Adapun sistem pengelolaan keuangan itu kita tidak mencari laba sama sekali. Oleh karena itu ketika ada surplus dari keuangan kita di tahun ini, kita akan langsung menyalurkannya ke pendidikan tanpa kita alihkan ke tempat lain dan tidak diperbolehkan mengalihkannya kepada pihak lain. Nah, itu adalah garis besar tentang pengelolaan keuangan yang kita tetapkan. Untuk kemudian ini adalah dosen-dosen tetapnya. Kita sudah hadirkan mereka. Yang pertama adalah Bapak Khairuddin Hasibuan LCMA. Ini adalah lulusan dari UGM S2-nya. Berdiri Ustaz. Nah, ini Bapak Khairuddin. Selanjutnya ada Bapak Purnama Sembiring SEMA. Ini juga adalah pengurus TB nantinya. Ada Bapak Haji Muhammad Zuhirsan LCMA. Ya, ini sudah ada. Oke, selanjutnya ada Ibu Elida Edip Anu SEMA. Kepada Ibu, silakan berdiri. Ada. Ya, selanjutnya ada Ibu Bapak Hendra SEMA. Oke, selanjutnya ada juga Ibu Rita Handayani juga hadir. Atau sudah pulang karena memang baru melahirkan itu. Selain itu juga kita sudah menerima berkas dan persetujuan dari beberapa dosen tambahan yang hari ini juga berkebetulan hadir dan kita undang, yaitu Bapak Haji Mukhlis Mubarak MSI. Itu ada orangnya. Ini sedang menempuh doktor. Ini selanjutnya Bapak Mar'an Sabuki Siregar MPMI. Bisa berdiri. Nah, selanjutnya Bapak Mukhlis Ihsan MPD. Ada, ya. Selanjutnya Bapak Muhammad Ilyas MSI. Ada, ya. Selanjutnya Bapak Daniel Syahputra MPI. Ada juga. Selanjutnya Ibu Arida Haram MPI. Ada, ya. Selanjutnya Bapak Ahmad Fauzi Ilyas LCMSI juga ada. Selanjutnya Ibu Herlena MSI. Selanjutnya Bapak Haji Imamul Autad Nur LCMTH. Ya, MTH dengan H besar ya. Kalau H kecil teologi biasanya. Ya, next. Ini adalah pengelolanya. Sedangkan pengelola ini diambil dari beberapa unsur tim perguruan tinggi Rodotul Hasanah dan juga unsur dosen yang ada dan unsur dari pesantren Rodotul Hasanah sendiri, sehingga itu adalah ketuanya Bapak Badruzzaman Sembiring yang tadi kita sudah juga panggil. Bapak Khairuddin sudah juga panggil. Ini ada Bapak Pembantu Ketua 2 belum kita panggil tadi, Bapak Haji Habibie Sembiring Media dan LC. Selanjutnya ada Bapak Pembantu Ketua 3 Bapak Haji Zuhirsan tadi sudah kita panggil. Kepala Prodi Ekonomi Syariah ada Bapak Haji Ahmad Fauzi Ilyas sudah kita panggil. Selanjutnya ada Sekretaris Prodi Bapak Rahmat Hidayat. Silakan berdiri. Ya. Itu sudah ada. Kemudian Kepala Prodi Perbankan Islam hadir Bapak Amir Hidayah Siregar. Sakit. Dan terakhir tersedianya lapangan praktek sebagaimana yang sudah kita kaji tadi. Ada bank mini yang dipimpin oleh Bapak Murdani tadi, bahwasanya kita sudah mengadakan ya, kerjasama. Ada lapangan praktek, ada lapangan penelitian, dan ada lapangan kerja juga. Untuk selanjutnya kita juga telah melakukan kajian sebagaimana sudah saya singgung. Data Kementerian Agama Kota Medan tahun 2012, jumlah siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Kota Medan adalah 1392.
5%-nya adalah 70 orang, yang itu menunjukkan bahwasanya STB berpeluang untuk membuka 2 kelas perdana dengan kelebihan 30 orang, karena kelas perdana katanya sebagaimana aturan adalah 20-20 terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika data Kementerian Agama terlalu gemuk, kita kerucutkan kepada data dari internal pesantren sendiri. Data pengabdian pesantren Rodotul Hasanah tahun 2012 adalah 30 orang, pengabdian di tahun 2013 38 orang, dan pengabdian di tahun ini itu ada 44 orang. Dan itu menunjukkan bahwasanya dari internal pesantren sudah cukup untuk membuka 2 kelas perdana di tahun ajaran 2015-2016. Untuk kemudian presentasi ini tentunya kami tutup dengan doa bahwasanya pesantren Ar-Rodotul Hasanah kiranya dipandang layak untuk segera dikabulkan pada tahun akademik 2015-2016 untuk membuka sekolah tinggi ekonomi dan bisnis Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak singkat, cukup lama. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.